다시 말해봐라. 부자 아빠. 왜 싸워? Oke, singkat saja. Nikita Mirzani makan terasi terima kasih telah mampir di video ini. Langsung saja kelanjutan film Family by Choice episode 8. Mendengar kabar itu Sanha dan ayahnya segera berangkat untuk melihat keadaan ibunya yang sedang dioperasi. Di rumah orang-orang menjadi cemas dan tegang, namun begitu mendapat kabar jika operasinya telah berhasil semua pun merasa lega dan langsung pamitan untuk tidur karena esok hari harus bersekolah. Kondisi ibu Sanha masih belum siuman, dengan penuh luka dan kedua kaki yang terlihat diperban. Tapi kini ayah Sanha malah pulang sendiri dengan wajah yang tertekuk. Ternyata tadi di rumah sakit karena pamannya harus menyiapkan pemakaman untuk kakak ipar yang baru saja meninggal. Adiknya Sanha tak ada yang menjaga, jadi Sanha mengajukan diri untuk menjaga Sohee. Ayah Sanha tak setuju dengan hal itu, kenapa harus Sanha. Tapi Sanha tetap dengan pendiriannya. Ia berkata hanya beberapa hari saja di sana, sampai ibunya siuman dan ternyata di sana masih ada kendala, ibu Sanha masih saja belum siuman. Dan Juan kini sudah menjadi rewel karena sudah ditinggalkan Sanha. Padahal baru sehari berpisah tapi sudah banyak yang ingin diceritakan. 할 이야기가 많네 싶어서. 진짜 하루밖에 안 지났나? Maka dari itu saat makan bersama Juan pun mempunyai ide agar sekeluarga pergi ke Seoul bersama. Namun semua tak bersedia ikut. Di sini Juan memaksa untuk ke sana dan jika sendiri ia tak akan diizinkan oleh keluarganya. Jadi di sini ia akan mengajak Parkdal esok hari. Saat hendak berangkat ternyata Parkdal sedang ada jadwal les. Juan terpaksa pergi sendiri tanpa memberitahukan pada keluarganya. 다 한글 써 있는 거 아니야? 반대로 탔네. Namun saat malam hari ia kembali ke desa Haejeon yang panik malah melihat Juan dengan wajah murung dan cemberut. Haejeon berkata jika ia panik karena ia mencari Juan ke sana kemari karena tak sengaja berpapasan dengan Parkdal yang katanya akan ikut ke Seoul bersamanya. Akhirnya Parkdal pun bercerita jika Juan hanya pergi sendiri. Seketika itu Haejeon panik dan dengan wajah cemberutnya Juan bercerita jika tadi siang ia sekuat tenaga pergi ke Seoul dan akhirnya menemukan lokasi rumah sakitnya. Tapi begitu melihat Sanha ia terlihat sibuk dengan adik dan urusan ibunya. Maka dari itu Juan memutuskan kembali tanpa menemui Sanha sebentar pun. Scene berpindah pada Jung Jae yang memutuskan untuk memperpanjang jam buka resto. Haejeon merasa iba dan ikut membantu di sana. Ia melihat ayahnya kelelahan dan akhirnya memberikan pijatan cinta. Scene berpindah pada Sanha yang diminta pamannya untuk tinggal dan kuliah di Seoul saja. Untuk menjaga adik dan ibunya karena melihat kondisi ibunya yang tidak stabil begitu membutuhkan seorang pendamping. Ternyata tadi Sanha mengalaminya sendiri. Ibunya yang sudah dipindahkan ke bangsal umum mengamuk frustasi dan depresi tak terima hal buruk terus terjadi di kehidupannya. 괜찮아요? Apalagi kali ini sampai kehilangan kakinya juga. Dan ia lebih baik mati saja. Sanha pun kesulitan menenangkan ibunya yang mengamuk itu. Sanha lalu berkata kenapa ibu sungguh egois, bagaimana dengan dirinya dan adik tirinya jika ibu memutuskan untuk tiada. Sanha pun menjadi galau sangat ingin curhat pada Juan tapi ternyata Juan sudah terlelap tidur. Dan pagi harinya ayah Juan ditemukan tak sadarkan diri. Haejeon dan Juan sungguh panik dan segera membawa ayah ke rumah sakit. Dan begitu merasa baikan setelah diberi vitamin, ayah segera pulang dijemput Pak Kim. Dan meski sudah dirawat begitu ayah Juan bersikeras tetap ingin membuka resto. Haejeon pun kesal karena ayahnya memaksakan diri seperti itu. Akhirnya ayah mengalah untuk istirahat saja hari ini. Sedangkan Haejeon akan pergi membersihkan resto. Dan saat pulang tak sengaja Haejeon yang mendengar ayah Juan sedang curhat kepada Pak Kim. Ayah Juan bekerja keras ternyata memang kepikiran tentang brosur bermain basket di Amerika. Tapi Jung Jae bisa mengukur kemampuan dirinya jadi pasti tiap melihat Haejeon rasa bersalah tak mengirimnya ke Amerika pasti akan terlintas terus di benaknya. Haejeon yang galau pun pergi ke taman dan curhat pada teman dekatnya. Ia mendapat kalimat yang membuatnya galau.
Temannya berkata memang jika Hejon di desa ia hanya akan menghabiskan uang ayahnya Jung Jae. Jadi lebih baik pergi ke Amerika dengan uang ayah kandungnya, belajar dan sukses lalu kembali ke Korea untuk merawat ayahnya Jung Jae lagi. Dan selama ini ayah kandungnya juga tak pernah membiayainya apapun. Hal ini membuat Hejon semakin galau karena ia ingin tetap di sini dan tak ingin pergi kemanapun. Dan ternyata malam hari ayah malah membuka resto lagi. Hejon benar-benar marah kali ini. Setelah Jung Jae menutup resto, Hejon langsung merusak tanda jam buka malam ayahnya. Lalu mengatakan jika ia memutuskan untuk ikut ayah kandungnya ke Amerika. Ia tahu ayah kandungnya telah menemui Jung Jae perihal belajar basket di Amerika. Jung Jae yang tak mampu membiayainya berkata jika ia tak ingin Hejon pergi. Katanya ia hanya merengek saja pada ayah Sanha dan ia tak bisa merelakan Hejon pergi. Keduanya pun menangis dan sepertinya keputusan Hejon itu sudah final. Dan kini semua keluarga sibuk, karena Sanha akan kembali. Juon sungguh tak sabar menunggu kedatangannya dan begitu Sanha datang Juon menyambutnya dengan ceria. Sanha lalu mengajak Hejon berbincang di atap. Sanha memang bisa membaca pikiran Hejon jika Hejon sedang ada masalah tentang ayah kandungnya dan juga Amerika itu. Akhirnya Hejon mengatakan jika ia memutuskan untuk ikut ke Amerika. Sanha melongo dan melarang karena ia juga akan pergi ke Seoul untuk menjaga ibunya yang lumpuh. Dan keduanya tak bisa pergi bersamaan. Hal itu sungguh sangat bikin frustrasi yang berujung keduanya saling adu mulut. Sanha marah-marah karena kini Hejon bisa diuntungkan karena ternyata memiliki ayah yang super kaya dan malah pergi ke Amerika dengannya. Hal itu membuat suasana semakin memanas. Dan ternyata pertengkaran mereka didengar oleh Juon dan karena sudah terlanjur begini Sanha pun mengiyakan jika ia akan pindah ke Seoul dan Hejon akan pergi ke Amerika dengan ayah kandungnya. Keduanya bertengkar lagi karena Hejon tak suka Sanha mengatakan hal itu begitu saja. Juon hanya bisa terdiam mendengar kedua kakaknya akan pergi dari rumah dan kembali ke keluarga kandungnya masing-masing. Dan episode 8 pun berakhir. Gus Miftah menari-nari terima kasih telah nonton video ini.